Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dengan NIM 18721500059 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah pemasaran dan promosi yang diajarkan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Roma Iskandar, SEMM. Adapun materi yang akan saya bahas mengenai strategi promosi dan macam-macam strategi promosi. Baik, yang pertama ada pengertian. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Adapun tujuan promosi yang pertama, menarik perhatian pembeli. Yang kedua, branding. Yang ketiga, agar bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, untuk meningkatkan keuntungan. Yang kelima, mendapatkan calon pelanggan baru. Dan yang keenam, menyebarkan informasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa tujuan promosi adalah agar pelaku dapat meningkatkan angka pada usahanya dengan melakukan penjualan, sehingga dari kegiatan promosi pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, agar dapat melakukan optimalisasi program promosi yang sedang dijalankan maupun yang akan segera diiklankan, pelaku bisnis biasanya wajib memahami apa sih fungsi promosi. Nah, berikut ini ada beberapa fungsi promosi yang akan sangat membantu pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya, yaitu yang pertama, mengenalkan informasi seputar produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, melakukan peningkatan nilai pada bisnis yang sedang dijalankan. Yang kelima, menjaga citra dan kesan bisnis yang dibangun agar tetap relevan. Dan yang keempat, mempermudah proses bisnis. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis strategi promosi. Yang pertama ada promosi tradisional. Promosi tradisional adalah jenis promosi yang sudah ada sejak lama, tapi masih digunakan oleh banyak orang. Cara untuk memfasilitasi jenis pemasaran atau promosi tradisional ini adalah dengan menggunakan media cetak seperti koran, pamflet, dan baliho. Promosi secara tradisional ini juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Promosi semacam ini harus bisa memasuki pasar di berbagai daerah. Sayangnya jenis iklan ini tidak murah. Kamu harus mengeluarkan biaya yang relatif tinggi untuk menampilkan promosi dan iklan bisnis dengan cara ini. Lalu yang kedua ada digital marketing. Strategi periklanan yang dapat diterapkan dengan metode promosi digital ini adalah dengan memanfaatkan media sosial yang banyak digunakan saat ini. Misalnya, kamu akan mengadakan acara promosi untuk memasarkan produk kami di dunia digital, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Twitter. Lalu yang ketiga ada direct marketing atau promosi langsung. Promosi langsung mungkin tidak terlalu menjanjikan. Keuntungannya adalah kamu dapat mempromosikan bisnis dengan tenaga penjualan dan dapat berbicara langsung dengan prospek. Kegiatan ini dinilai lebih efektif karena pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung. Lalu ada endorsement. Promosi endorsement ini biasanya berbentuk rekomendasi dari artis dan influencer yang aktif di media sosial untuk mempromosikan produk dan layanan yang kamu tawarkan. Ini berarti kalian tuh harus membayar influencer untuk mempromosikan bisnismu. Nah, cara ini sangat menjanjikan bagi masyarakat karena masyarakat lebih percaya karena idola dan influencer mereka itu biasanya merekomendasikannya dan dapat mempengaruhi review produknya. Gitu. Selanjutnya ada personal selling, yaitu jenis promosi personal selling ini dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada konsumen. Perusahaan berupaya mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara lebih intensif dengan strategi promosi ini. Publicity. Jenis promosi publicity yang menjangkau masyarakat untuk membantu orang menjadi lebih terbiasa dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Strategi ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Publicity bisa dilakukan dengan cara mengadakan konferensi pers, promosi produk,
strategi promosi bisnis. Yang pertama yaitu memaksimalkan pemasaran dengan sosial media. Yang kedua, website. Yang ketiga, endorsement Instagram. Yang keempat, penjualan marketplace. Yang kelima, video promosi di YouTube. Yang keenam, spanduk dan brosur menarik. Lalu ada yang ketujuh, pahami target pasar. Yang kedelapan, masuk komunitas pebisnis. Dan yang kesembilan, meluaskan relasi dengan media. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.